Berita selanjutnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali memanggil selebgram Lisa Mariana berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK telah berkomunikasi dan merencanakan pemanggilan Lisa Mariana lantaran penyidik KPK masih memerlukan keterangan Lisa Mariana untuk mengungkap aliran dana non-budgeter yang dikelola di Sekretaris Perusahaan BJB. Penyidik masih membutuhkan keterangan berikutnya dari saudari LM dan sudah dikomunikasikan dan direncanakan akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap saudari LM untuk mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dana non-budgeter yang dikelola di Korset BJB. Sebelumnya KPK telah memeriksa Lisa Mariana pada Jumat pekan lalu sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bank BJB. Usai diperiksa, Lisa Mariana mengaku ditanya soal aliran dana oleh penyidik KPK. Proyek pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021 hingga 2023 diduga menyebabkan kerugian negara 222 miliar rupiah. Yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Lebih lengkap soal pemanggilan Lisa Mariana untuk mengungkap aliran dana pada kasus dugaan korupsi Bank BJB, sudah bergabung Komisioner KPK periode tahun 2007 hingga 2011 M. Yasin. Pak Yasin, selamat petang. Selamat petang Mbak Cindy. Pak Yasin, Lisa kan baru dipanggil berapa hari lalu, tapi udah dijadwalin diperiksa lagi. Sedalam apa informasi yang bisa diketahui oleh seorang saksi kalau dalam waktu berdekatan sampai harus diperiksa 2 kali? Ya. Dan bisa saja alasan kurang sehat sehingga untuk memaksimalkan pemeriksaan perlu dipanggil ulang. Kemudian untuk detail penerimaannya itu dari frekuensinya dan jumlahnya itu kan perlu disebutkan secara teliti sambil berkoordinasi dengan pihak lain, khususnya adalah PPATK dan pihak-pihak lain yang mengetahui aliran dana itu ke istri resmi maupun istri yang statusnya tidak resmi seperti yang kasus yang dilakukan oleh RK ini ya terhadap Lisa Mariana kan status perkawinannya kan juga dinyatakan bukan status perkawinan resmi begitu. Jadi KPK melacaknya kemana-mana yang ada kemungkinan yaitu ada penempatan uang ataupun yang berupa layering maupun merupakan suatu bentuk dari integrasi uang itu seakan-akan bahwa uang itu adalah uang resmi. Kalau itu nafkah biasa, ya bahwa itu statusnya memang anak dan itu tidak melebihi batas kewajaran, dan yang bersangkutan tahu bahwa itu dari sumber yang bukan sumber yang legal, maka itu kalau tahu ya maka dikenakan pidana pencucian uang atau TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ini sangat menarik nih kasus ini, kasus yaitu pengadaan iklan di BJB ini. Jadi ada diduga tindak pidana lain yaitu tindak pidana TPPU, nanti berlapis dengan tindak pidana korupsi karena KPK hanya berwenang untuk memproses hukum. Jadi kasus tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya dari corruption atau suap atau markup pengadaan barang dan jasa gitu Mbak Cindy. Nah Pak Yasin, tapi bagaimana KPK akan bisa membuktikan kalau memang ada aliran dana yang diterima oleh saksi, dalam hal ini adalah Lisa yang memang bersumbernya dari dana korupsi, itu kan baru keterangan satu sisi. Nah bagaimana bisa memverifikasi itu? Iya. Ada teknis sendiri yaitu yang dilakukan oleh penyidik, kan ada beberapa katakanlah itu informasi
yang sifatnya adalah integrated information itu KPK kan mengumpulkan dari berbagai macam sumber, yaitu dari informan, dari lembaga lain yang bekerja sama dengan KPK, misalnya melalui PPATK, yaitu yang tugasnya adalah menelisik alur dari uang atau follow the money. Itu nanti walaupun yang bersangkutan tidak paham, nah itu nanti juga akan bisa dipertimbangkan apakah pura-pura tidak paham bahwa itu hasil dari penyimpangan. Kalau diukur dari gaji suaminya misalnya, kalau itu statusnya suami, itu kan mesti tahu diberikan. Kalau berlebihan dan itu sifatnya rutin dan diduga juga mengetahui bahwa itu sumbernya bukan tidaknya dari gaji saja, nah itu bisa saja menjadikan suatu pertimbangan untuk bisa dan tidaknya ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang. Nah, Jadi tapi memang Pak Yasin, tapi kan ini Lisa sudah mau diperiksa 2 kali, tapi Pak RK-nya juga kan masih dinanti jadwalnya kapan. Nah, kenapa diperiksa Lisa terlebih dahulu? Apa memang keterangan itulah yang akan jadi pintu masuk untuk memeriksa RK, atau strategi apa sih sebenarnya yang lagi dijalankan KPK? ya strategi untuk memeriksa yang lain-lain dulu, kemudian yang fokusnya yaitu yang ada atau tidaknya keterlibatan RK itu kan hasil dari pemeriksaan orang-orang yang di dekat RK. Sama dengan misalnya proses pemeriksaan haji. Kenapa Pak Yakut kok dipanggil yang terakhir kali? Itu setelah banyak orang yang diperiksa. Atau istilah lain tuh makan bubur panas dari pinggir, kan begitu. Itu strategi dari penyidik atau penyelidik untuk bisa mengungkap kasus itu menjadi terang benderang bahwa ada pelaku pidananya dan kategori apa itu pidana yang dia lakukan. Apakah pidana korupsi atau pidana pencucian uang? Kalau pencucian uang itu jenis yang mana? Itu. Apakah placement atau layering atau integration, itu kan dari situ. Jadi penyidik KPK saya kira sudah berpengalaman dalam menangani kasus ini. Kasus dulu yang menyangkut PKS juga begitu. Jadi pihak lain yang orang yang kenalannya dari satu orang tersangka yang namanya Patonya kan juga dipanggil seperti ini. Oke, berarti dari orang-orang terdekatnya dulu. Tapi Pak Yasin, artinya seberapa urgent untuk Pak RK kemudian dipanggil juga dalam waktu dekat? Ya, justru fokusnya adalah RK itu. Fokusnya itu, tapi harus dihimpun informasinya itu dari orang-orang yang ada koneksi atau hubungan dengan pihak-pihak yang sekarang sudah menjadi tersangka maupun pihak RK sebagai gubernur yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan, kan sebagai komisaris otomatis itu kalau gubernur itu dari Bank BJB itu. Jadi keterlibatan itu harus diruntut penelusurannya dari pihak-pihak lain dulu, sehingga setelah jelas maka baru dipanggil. Itu strategi dari salah satu penegak hukum, misalnya KPK seperti itu, yang saya juga tahu. Saya gabung di KPK itu 8 tahun ya, bukan hanya 2007, 2011, tapi juga dari awal berdirinya KPK ya, walaupun statusnya memang belum komisioner ya, sebagai direktur saya di situ. Begitu Mbak Cindy. Oke, artinya merangkai keterangan dari orang-orang terdekat dulu. Nah, tapi kalau selain keterangan saksi dan orang-orang terdekat tadi, Pak Yasin, pintu masuk untuk menelusuri atau mengusut aliran dana bisa dari mana lagi sih? Dari berbagai sumber ya tuh ya, dari katakanlah ya di perbankan misalnya, yaitu ada transfer yang mungkin tidak bisa dideteksi oleh PPATK. KPK punya kewenangan itu untuk mengusut LHKPN dan juga harta-harta yang mungkin juga diatasnamakan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang namanya integration itu seakan-akan kegiatan usahanya itu adalah usaha yang misalnya investasi yang resmi, ada izin usahanya, dan itu katakanlah aktivitas yang sah gitu, aktivitas bisnis misalnya, itu bisa saja ditetapkan di situ, sehingga penelusurannya itu harus dari berbagai aspek. Nah, kalau penyamaran itu kan juga dari layering itu, disamarkan, diatasnamakan orang lain, orang yang pernah berhubungan, orang yang dekat, bahkan itu misalnya saja itu bisa satpamnya, bisa pramusajinya, atau yang lain-lain yang ada kaitannya dengan
dengan pihak yang akan dituju untuk diusut kasusnya itu. Jadi intinya kan menuju kepada Pak RK itu. Nah Pak Yasin, tapi Yang kan ini akan sudah dipanggil. berlangsung beberapa waktu. Penggeledahan sudah, meriksa saksi sudah, tapi ya tokoh dugaan kepala daerahnya masih belum dipanggil. Ini memang KPK lagi hati-hati atau ada kendala lain, tantangan lain yang sedang dihadapi oleh KPK? Dugaan saya untuk melengkapi bukti-bukti itu barang bukti dan bukti-bukti lain sehingga mengerucut kepada 2 alat bukti yang cukup untuk menuduh seseorang atau meningkatkan status hukum seseorang itu dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya menjadi tersangka itu harus hati-hati. Jadi komplit dulu baru dipanggil, kemudian dimintai keterangan. Padahal informasi-informasi yang lain sudah berlapis, buktinya dikumpulkan oleh KPK. Strategi KPK seperti itu, tidak gegabah dan hati-hati di dalam melaksanakan penegakan hukum. Jangan sampai menyederai orang yang tidak bersalah, kemudian buru-buru ditetapkan tersangka. Ya walaupun sekarang punya kewenangan untuk SP3 ya, tapi itu tidak dijadikan suatu fokus untuk sembrono. Ya. Jadi kehati-hatian itu tetap kita hargai. Strateginya seperti saja strategi yang dipakai oleh pimpinan KPK periode-periode sebelumnya, yaitu periode 1 sampai periode yang sekarang ini. Itu memakai strategi yang seperti itu. Itu para penyelidik dan penyidiknya sudah punya kompetensi di bidang itu, Mbak Cindy. Jadi kita tunggu aja, ya mudah-mudahan segera kasus ini bisa terungkap siapa yang menjadi prime mover dari kasus ini. Begitu. Baik, Komisioner KPK periode 2007 sampai 2011 Pak Yasin